Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Merdeka. Masih ada semangat ya. Kita memasuki tinggal 4 hari lagi kita bersama-sama semua masyarakat, semua rakyat Indonesia, kita merayakan 78 tahun kita ada dalam alam kemerdekaan, di mana Tuhan menganugerahkan kepada saya dan saudara sebuah kemenangan menjalani hari-hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, berada di bawah tema merawat persatuan di tengah perbedaan. Slogan yang tidak bisa kita lupakan ialah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun slogan ini seringkali diperhadapkan dengan arus intoleransi, banyak orang yang masih belum bisa menerima perbedaan bahkan di tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Ya, padahal kita tahu bahwa semangat untuk membawa bangsa ini menuju ke kemerdekaan itu dibangun oleh semua orang yang datang dari latar belakang yang berbeda, entahkah itu suku, agama, ras, ya, semua bergandengan tangan mengambil bagian dalam proses menuju kemerdekaan, dan semangat itu mestinya menjadi bagian dari setiap kehidupan yang ada di alam Indonesia. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk bisa merawat perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bersama mereka sebagai gereja. Saudara-saudaraku yang kekasih, gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia. Eklesia ialah perkumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar oleh Allah. Ya. Yang dipanggil keluar oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya saya dan saudara dipanggil masing-masing pribadi keluar dari zona kita, berkumpul menjadi satu, menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan secara bersama-sama. Dan karena itu panggilan itu membuat dan memberikan kepada saya dan saudara semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi berkat di mana saja kita berada. Dan yang disebut sebagai eklesia atau gereja itu mestinya memiliki 2 ciri. Ciri yang pertama itu memiliki kesatuan, itu baru disebut gereja. Ya, kalau lagu anak sekolah minggu, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Artinya kehidupan kita tidak berarti jika kita tidak memiliki kesatuan. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri dan kita mengatakan kita gereja. Ya. Itu ciri yang pertama, dan itu terjawab dalam bacaan kita mulai dari pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 16 dari pasal 4, bahwa yang namanya gereja harus ada kesatuan. Ciri yang kedua, yang namanya gereja harus ada kekudusan. Itu nanti terbaca dalam pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kita menemukan di situ ciri-ciri dari kehidupan bergereja. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu kita membahas bacaan ini di bagian yang pertama ini tentang kesatuan yang terbaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16.
Di ayat yang kedua kita menemukan bahwa di dalam kehidupan yang bersatu itu, yang disebut gereja itu, mestinya ada rendah hati. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Mestinya ada roh lemah lembut. Mestinya ada kesabaran. Dan mestinya ada kasih untuk saling membantu. Itulah kehidupan bergereja yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil. Itu ayat yang pertama ya. Hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Ya. Kita dipanggil dan karena itu kehidupan kita mestinya berpadanan. Paulus bilang memakai kata berpadanan dengan panggilan itu. Selaras dengan panggilan tersebut. Saya dan saudara dipanggil. Dan karena itu hidup kita harus sesuai dengan panggilan tersebut. Kekasih Tuhan sekalian, di dalam kalimat berpadanan itu, kita harus berpadanan dalam hal apa? Ayat 4, ayat 5, ayat 6 mengatakan kepada saya dan saudara. Kita harus sepadan dengan apa? Kita harus bercermin pada apa? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa kita dipanggil dan karena itu hidup kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Artinya bercermin dari panggilan itu. Cermin seperti apa? Ayat 4, 5, dan 6 mengatakan bahwa seperti yang terjadi dalam kesatuan Allah Tritunggal, yaitu satu iman, satu Allah dan Bapa, dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Kita bercermin dari Allah Tritunggal, dan cerminan itu harus diusahakan. Ya. Namanya kehidupan bersama itu semua harus berusaha bersama-sama agar kesatuan itu tetap satu dan utuh. Jangan satu usaha untuk membangun, yang satu usaha untuk merusak atau menghancurkan yang dibangun. Itu berarti bukan lagi gereja. Ya. Yang namanya gereja ialah semua orang yang ada di dalamnya, yang menyebutnya gereja atau anggota yang ada di dalamnya adalah sebuah kesatuan yang mencerminkan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu mereka satu hati. Ya. Di ayat yang ketiga mengatakan berusaha dan berusahalah untuk memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Ini kata berusaha artinya semua harus mengupayakan. Ya. Tidak ada yang berlipat tangan dan santai terus menonton. Habis menonton mulai protes dan kritik. Dalam kehidupan bergereja adalah sebuah usaha, sebuah kesatuan yang mestinya terjadi dalam diri setiap anggota, ialah setiap anggota mengusahakan damai sejahtera Allah, memenuhi kehidupan bergereja, memenuhi kehidupan yang terdiri dari kesatuan orang-orang beriman. Meskipun kita membaca bagian ini bahwa di ayat yang ke-7 kita menemukan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bersekutu, masing-masing anggota memiliki perbedaan. Ya. Ayat ke-7 dikatakan kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya dalam kehidupan bersama kita, masing-masing kita memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki talenta, memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan karena itu, meskipun kita ada dalam perbedaan, mestinya perbedaan-perbedaan yang ada pada kita tidak menimbulkan iri hati,
tidak menimbulkan kesombongan, tapi justru potensi-potensi yang ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan bergereja mestinya memiliki potensi untuk terus membangun kehidupan bersama. Yang satu menyumbangkan potensi yang ini, yang satu menyumbangkan potensi yang berbeda, dan sumbangan-sumbangan potensi-potensi tersebut membuat gereja ini terus bertumbuh dalam sebuah kedewasaan. Itulah yang disebut bagaimana kita mampu merawat perbedaan sehingga ada persatuan yang sungguh. Kita jangan berbicara lebih besar tentang kehidupan bangsa ini. Kita berbicara dulu tentang bagaimana kehidupan kita bergereja. Karena jika kehidupan kita bergereja sudah utuh, sudah kuat, sudah dewasa, sudah bertumbuh dengan baik, maka dengan sendirinya kehidupan berbangsa menerima manfaatnya. Karena kita sudah mulai dari rumah kita sendiri, dari gereja kita sendiri. Kita yang satu agama dengan khotbah yang sama, bergereja di tempat yang sama saja, kita masih kadang-kadang berbeda pikiran yang akhirnya kita satu muka asam dengan yang lain. Bagaimana kita mau berbicara bahwa saya mau membangun negeri ini? Mari kita berbicara dan memikirkan bagaimana, apa arti diri saya di tengah-tengah gereja ini. Apa maksud Tuhan menempatkan saya ada di Getsemani? Apa yang bisa saya sumbangkan dalam potensi yang Tuhan anugerahkan bagi saya agar gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh dalam kedewasaan? Kita jangan berpikir terlalu besar. Sebuah khotbah dari Pendeta Yandi Manobe. Dia bilang ada seorang yang datang minta, Bapak Pendeta bercerita bahwa ada seorang yang datang minta Bapak Pendeta untuk berdoa. Bapak tolong berdoa kasih beta karena beta mau jadi calon ini itu. Saya tidak perlu om. Kemudian Bapak Pendeta bilang, Luson akan jadi. Bapak sun boleh omong begitu. Itu minta Bapak berdoa supaya beta calon ini bet lolos. Bapak tua bilang, minta selalu untuk jadi penatua untuk urus 10-20 kakasa. Lu bilang Bapak bet mampu. Tapi lu pun dapil ini Rotendao, Sabu dan Pulau Timor. Lu mampu. Tanda be pemulut, lu son lolos. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu saya mendengar dari cuplikan khotbah Pendeta Yandi Manobe, dan pada kenyataannya memang demikian. Terkadang dalam kehidupan kita ini kita beriming-iming hal yang besar. Kita pukul dada bahwa saya mampu bikin ini, bikin itu yang besar. Tetapi merawat perbedaan dalam kehidupan bersama saja kita tidak mampu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu Paulus menyurati saya dan saudara, menyurati jemaat di Efesus, bagaimana mereka harus belajar untuk merawat perbedaan agar gereja ini menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Karena ketika dia menjadi satu kesatuan yang utuh, dia akan bertumbuh secara sehat. Dia akan bertumbuh dengan sendirinya secara sehat. Ketika dia tidak mampu merawat perbedaan, dia berdiri sendiri-sendiri, masing-masing pukul dada bahwa saya punya potensi ini, saya bisa sendiri atur in gereja, maka tidak akan terjadi pertumbuhan secara sehat. Yang terjadi adalah ketimpangan, egois, sombong, keangkuhan, dan yang terjadi adalah iri hati. Yang selama ini jauh dari gereja semakin jauh, karena merasa tidak mampu ada dalam persaingan kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja bukanlah sebuah kehidupan penuh dengan persaingan, siapa bisa, siapa mampu, siapa kuat, siapa hebat. Kehidupan bergereja terpanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Karena itu pada kesempatan ini firman Tuhan mengkritisi saya dan saudara sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk ada di tengah-tengah persekutuan berjemaat. Dengan berbagai perbedaan karunia, talenta, kemampuan, kita ada untuk bergandengan tangan,
Potensi-potensi yang ada ini untuk dipakai agar gereja ini terus terpelihara, gereja ini terus memiliki damai sejahtera, dan lebih daripada itu gereja bertumbuh secara sehat menuju kedewasaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa potensi yang ada pada kita mesti kita pakai untuk merawat gereja ini? Kita membaca ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita menemukan di situ bahwa Allah yang sama dalam diri Yesus Kristus telah memanggil saya dan saudara, dan kepada kita diberikan para rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, agar saya dan saudara terus diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-12. Itulah maksud saya dan saudara ada di tengah-tengah kehidupan bergereja ini. Itulah maksud saya dan saudara diberikan karunia yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda, agar kepada saya dan saudara kita masing-masing diperlengkapi oleh Allah, sehingga kita mampu membangun kehidupan persekutuan yang sehat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai gereja, masing-masing kita mestinya tahu apa yang menjadi peran saya dan saudara. Di bagian manakah saya mestinya mengambil bagian atau berpartisipasi? Seringkali beberapa program gereja setelah diputus dengan sebuah semangat yang luar biasa menjadi program yang gagal karena kita tidak menempatkan diri kita pada posisi yang seharusnya. Ketika kita diberi kesempatan untuk memainkan peran sebagai aktor-aktor utama, kita lebih memilih untuk memainkan peran sebagai penonton. Bahkan kadang kita memilih untuk memainkan peran sebagai sutradara yang mengatur segala sesuatu. Ataupun kita memilih untuk menjadi pemeran pengganti. Padahal mestinya kita dipercayakan untuk menjadi pemeran utama, aktor utama, artis utama dalam sebuah peran pelayanan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya dan saudara mestinya mengambil bagian mana yang mesti kita masuk, kita berpartisipasi, kita memberi diri. Ya. Dan inilah yang disebut dengan kedewasaan. Ya, orang yang dewasa. Seringkali saya pastoral, kalau anak-anak mau CD itu saya pastoral mereka, saya mengatakan, ingat, setelah CD ini kalian menjadi anggota CD, kamu bukan anak kecil lagi, kamu sudah orang dewasa yang tahu berpikir, yang tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri, yang tidak perlu dikasih bangun untuk pergi ke gereja lagi, yang tidak perlu dikasih ingat marah-marah untuk di perjamuan lagi. Kamu bukan anak kecil, kamu sudah dewasa. Seringkali saya pastoral anak-anak yang mau calon CD seperti itu. Dan itulah saya dan saudara dalam keterpanggilan kita sebagai jemaat Tuhan, anggota jemaat yang telah dewasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kedewasaan itu ialah bagaimana kita menuju kepenuhan Kristus di ayat yang ke-13. Tujuan dari kehidupan bergereja disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13. Kita mengatakan, sampai kapan kita mau berpartisipasi di dalam gereja? Sampai kapan kita mau hidup dan memberi diri untuk sebuah kehidupan pelayanan? Ayat 13 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Itu berarti kita semua tiap hari terus berusaha. Sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Shalom. Itulah panggilan saya dan saudara.
terus berupaya, terus berusaha agar kehidupan kita semakin dewasa menuju kepenuhan Kristus. Jangan sampai pertumbuhan iman kita stuck ataupun mundur. Akhirnya kita menjadi orang dewasa yang kerdil. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang paham benar arti kehadiran Allah adalah orang yang mampu hidup bersekutu. Karena dengan kedewasaan kita dilatih untuk tidak gampang diombang-ambingkan. Orang dewasa tidak gampang diombang-ambingkan. Ayat 14. Ayat 14 mengatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Angin tiup pikiri koto iko pikiri, angin tiup ikan koto iko ikan. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mama iblis pakai banyak anak Tuhan agar mereka meracuni kehidupan bergereja dengan pikiran-pikiran yang licik. Paulus bilang begitu. Kelicikan yang menyesatkan. Saya dan saudara adalah orang dewasa yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang sesat. Orang bilang di sana ada Tuhan koto lari pi, orang bilang di sana ada Tuhan koto lari pi. Ya, kita ingat ya tahun 9 berapa ya? 97 98 kok yang bilang apa? Penampakan di mana-mana. Rame-rame kotor semua pi di Pitai sana, aku pi di mana tuh dia pun nama. Hujan angin, gelombang. Orang bilang Tuhan ada di sana, dia kotor lari pi rame-rame. Kemudian Tuhan ada di toko-toko dopung kaca semua kotor lari pi maloi ame. Kastenga rumah dong. Kotor lupa bahwa Tuhan ada di dalam kotor rumah juga. Kotor cari Tuhan yang di orang pun kaca-kaca jendela dong. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah orang dewasa. Dewasa di dalam iman, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Orang yang dewasa, orang yang terus bertumbuh. Orang yang dewasa adalah orang yang mau terus diperlengkapi. Orang yang dewasa adalah orang yang mau mendengar nasihat. Itulah gereja yang sesungguhnya. Ciri dari sebuah kedewasaan ialah teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Dan karena itu gereja terpanggil, orang percaya terpanggil untuk terus menyatakan kebenaran dan kasih. Itu kita bisa membacanya di ayat yang ke-15. Orang yang dewasa adalah orang yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal, dan menjadikan Kristus sebagai kepala. Ya, kita jadikan Kristus yang menjadi kepala, otak dari segala sesuatu yang mengarahkan perjalanan hidup kita. Dan kita jangan jadikan Kristus sebagai pembantu, kita yang atur bab tua. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terus belajar. Karena itu saya dan saudara dalam persekutuan bersama kita akan terus belajar. Kita memiliki kerendahan hati untuk terus belajar dan membangun persekutuan ini sampai Maranatha. Ya, sampai Maranatha. Gereja harus terus bertumbuh. Saya dan saudara harus terus bergandengan tangan, berjalan bersama untuk membangun diri kita, membangun kehidupan persekutuan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman, memberkati saya dan saudara. Amin.